Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aldi, salah satu mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Dan pada video kali ini saya akan membawakan materi kewarganegaraan yang berjudul Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Negara Indonesia. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja ke materinya. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik. Sumber historis, sosial, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia, kita perlu memulainya dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1879. Dari pandangan ini, kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adagium homo homini lupus, man is evolved to his fellow man. Artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belum omnium kontra omnes, perang satu, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antar sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unions. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjection. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontra sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Pengalihan kedaulatan inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan atau kumpulan atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan. Kemudian dipengaruhi oleh kondisi saat itu bahwa penguasa di bumi adalah pilihan Tuhan. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, Zeitgeistnya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tirani dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi. Mereka berkuasa wenang-wenang dan menindas rakyat. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV, Raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643. Dalam usia 5 tahun, ia baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya, yaitu Julius Kardinal Mazarin pada tahun 1661. Louis XIV dijuluki sebagai Raja Matahari, Le Roi Soleil atau Louis yang Agung, Louis le Grand atau Le Grand Monarque. Ia memerintah Prancis selama 72 tahun, masa kekuasaan selama monarki di Prancis dan bahkan di Eropa. Kemudian juga Louis XIV meningkatkan kekuasaan Prancis di Eropa melalui 3 peperangan besar, yaitu Perang Prancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara 1701 sampai 1714. Louis XIV berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Ungkapan "L'État est moi", negara adalah saya, sering dianggap berasal dari dirinya. Walaupun ahli sejarah berpendapat hal ini tak dapat dan kemungkinan besar ditiupkan oleh lawan politik perwujudan stereotipe absolutisme yang dianut. Seorang penulis Prancis, Louis de Beaufort, bahkan mengaku bahwa ia mendengar Louis XIV berkata sebelum ajalnya, "Je m'en vais, mais et de saya akan pergi, tapi negara akan tetap ada." Akibat pemerintahan yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewenang-wenang. Hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Sepeninggal dirinya, kekuasaan yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis XVI. Kekuasaan
W16 akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada revolusi 10 Agustus. Pada akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793 di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya. Ya, ini adalah kematian yang sungguh ironi untuk orang yang berpikir bahwa dirinya adalah Tuhan di bumi ini. Sungguh kematian yang konyol, saudara-saudara. Kemudian lahirnya konstitusi sebagai salah satu untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara dan mencakup hak dasar warga negara. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Sebenarnya sudah muncul sebelum Louis 16 dihukum dengan guillotine. Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara? Tentu ada sudah mendapat jawabannya. Jawaban terpenting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Perjuangan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana tertulis dalam dokumen-dokumen yang saya sebutkan sebelumnya berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, undang-undang dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tantangan politik yang demokratis. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Mengapa demikian? Ingat tentang hukum basic kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Seperti dikemukakan oleh Lord Acton, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi yang salah satunya diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Materi muatan konstitusi. J. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal seperti adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang bersifat fundamental. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, tentang prosedur menyelesaikan masalah penyelenggaraan yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan. 2. Hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28J. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Undang-Undang Federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari Undang-Undang Dasar.
Oleh karena itu dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 37 ayat 5. 5. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat atau spirit yang oleh penyusun undang-undang ingin diabadikan dalam undang-undang dasar sehingga mewarnai seluruh naskah undang-undang dasar itu. Baik, cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya nantikan Anda untuk menonton video saya selanjutnya. See you next time.